Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua dan masih memberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Saudara sekalian, berjumpa kembali kita pada saat ini berbincang-bincang masih berkaitan dengan perbandingan agama seputaran kristologi tentunya. Topik pembicaraan ataupun topik diskusi kita saat ini adalah berkaitan dengan satu ibadah yang cukup besar buat umat Islam yang sebentar lagi akan kita masuki, yakni pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagi umat Islam, puasa Ramadan adalah merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat tidak boleh untuk ditinggalkan. Perintahnya begitu kuat, perintahnya begitu dianjurkan begitu tegas di dalam Al-Quran, tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 183 sampai 180. Kalau perintahnya berkaitan dengan puasa itu dari 183 sampai 187 itu mengkisahkan atau menceritakan tentang pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ayat ini sangat familiar gitu di telinga umat Islam karena memang pada umumnya kita sering mendengar di masjid-masjid pada saat pelaksanaan ibadah tarawih, di mana di sana banyak tausiah ataupun minimal kultum yang disampaikan oleh para dai, oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para guru, oleh para ustadz tentang ayat tersebut. Yakni surat Al-Baqarah ayat 183 terletak perintahnya itu. Yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, itu dasar ataupun dalil yang dijadikan sandaran bagi umat Islam untuk melaksanakan perintah ibadah puasa di bulan Ramadan. Perintah itu begitu jelas dan tegas dikatakan di dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bahkan puasa ini merupakan salah satu menjadi rukun di dalam rukun Islam itu. Setelah syahadat, sholat adalah puasa. Jadi menjadi rukun Islam yang ketiga di dalam
syariat Islam, ketentuan agama Islam, dan dia wajib untuk dilaksanakan. Bahkan kalau seandainya orang dalam kondisi saat tertentu atau kondisi-kondisi dia tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, seperti orang yang sakit atau dalam perjalanan atau dalam kondisi yang sulit dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka kata Allah boleh diganti di hari lain, gitu ya. Kemudian kalau juga tidak ada hari untuk menggantinya, maka fidyatun ta'amu miskin, kata ayat tersebut, boleh diganti dengan membayar fidyah. Artinya untuk pelaksanaan ibadah puasa begitu dianjurkan dan begitu ditekankan. Bahkan kalau tidak bisa pada saat bulan Ramadan, boleh diganti hari lain, atau kalau seandainya tidak memungkinkan, ganti dengan bayar fidyah. Nah, kekuatan ataupun ketegasan Allah di dalam memberikan ajaran tersebut, ya, puasa tersebut sebetulnya tidak hanya terdapat di dalam umat Islam saja. Kalau kita perhatikan ayatnya, saudara, berkaitan dengan perintah puasa itu, kita lihat coba menelusuri menelaah Al-Baqarah ini ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana ada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan puasa itu juga oleh orang-orang sebelum kamu. Sebelum kamu tentunya sebelum umatnya Nabi Muhammad. Jadi perintah puasa itu juga sudah diwajibkan, sudah diperintahkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Nah, kalau kita mau menelusuri lagi, menelusuri lebih lanjut, umat yang sebelum Nabi Muhammad tentunya nabi-nabi, para nabi sebelumnya tentunya. Dan yang terdekat adalah umatnya Nabi Isa atau umatnya Yesus. Umatnya Nabi Isa atau umatnya Yesus itu umat yang terdekat sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat Muhammad. Nah, kalau kita kaitkan dengan kata-kata diwajibkan orang-orang sebelum kamu, sebelum Muhammad, artinya yang sangat dekat itu adalah umatnya Isa, umatnya Nabi Isa, umatnya Yesus. Maka logikanya, saudara, kalau ada dikabarkan di dalam Al-Quran, perintah puasa itu diwajibkan, harusnya kepada umat sebelumnya juga ada diperintahkan begitu. Nah, ternyata kalau setelah kita mendalami dan membaca Bible ini, saudara, ya, apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 183 tersebut tentang kewajiban atau perintah melaksanakan ibadah puasa terhadap umat sebelumnya, juga terdapat hal tersebut di dalam Bible ini, ya, di dalam Alkitab. Kita boleh lihat di dalam surat ini. Di dalam Yeremia pasal 36 ayat 9. Dalam perjanjian lama ada dikatakan, saudara. Adapun dalam tahun yang kelima, kita bisa perhatikan, saudara. Adapun dalam tahun yang kelima, dalam masa pemerintahan Yoyakim bin Yosua atau Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9. Lihat di situ ada penyebutan bulan ke-9. Tidak disebutkan nama bulannya, tapi perhitungan bulannya disebut. Ya, bulan yang ke-9. Bulan apa itu nanti kita lihat. Orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota Yudea ke Yerusalem. Nah, di dalam Yeremia pasal 36 ayat 9 ini, saudara, ada ayat yang memerintahkan kepada umat di Yerusalem, rakyat Yerusalem, untuk melaksanakan ibadah puasa itu di bulan yang ke-9. Ya.
Perintah ini begitu begitu dianjurkan, diwajibkan juga kepada orang-orang Yehuda, ya, rakyat Yerusalem. Ya, di kota Yehuda itu, ya, raya Yerusalem, orang-orang yang datang ke Yerusalem pun diwajibkan berpuasa, begitu ya. Nah, pertanyaannya saudara, bulan ke-9 itu bulan berapa? Ya. Nah, coba kita lihat di dalam kalender Hijriah atau tahun Hijriah, ya. Di situ ada saya terangkan ini. Nih, Muharram ini bulan ke-1. Muharram, Safar yang kedua, Rabiul Awal yang ketiga, Rabiul Akhir yang keempat, Jumadil Awal yang kelima, Jumadil Akhir yang keenam, Rajab yang ketujuh, Sya'ban bulan ke-8, Ramadan nih, Ramadan ini bulan ke-9. Syawal, maaf ini Rufiah tertinggal. Syawal bulan ke-10, Zulkaidah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12. Jadi saudara, kata-kata yang ke-9, adapun dalam tahun yang kelima pemerintah Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhannya. Bulan ke-9 itu bulan Ramadan. Nih. Jadi perintah puasa ternyata juga diterapkan oleh tertera di dalam Alkitab ini, ya, atau Bible ini, dengan waktu dan dengan waktu dan saat yang sama. Yakni waktunya pelaksananya di bulan yang ke-9. Bulan ke-9 itu adalah bulan Ramadan. Jadi kalau kita kaitkan antara apa yang Allah katakan di dalam Al-Baqarah ayat 183 itu terbukti di dalam Yeremia pasal 36 ayat yang ke-9. Bahwasanya memang pelaksanaan puasa ibadah Ramadan ini tidak hanya diperintahkan kepada umat Islam saja, tetapi kepada umat sebelumnya, kepada umat nabi-nabi sebelumnya, termasuk di dalamnya umatnya Yesus. Yeremia pasal 36 ayat 9 ini memang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama atau Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Namun Taurat ajarannya juga diterapkan di dalam Bible yang disebut di dalam Perjanjian Lama. Dan Yesus juga melaksanakan puasa. Yesus juga melaksanakan ibadah puasa. Ini terlihat di dalam Matius pasal 4 ayat 2 ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, saudara nanti bisa lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 2. Jadi Yesus juga melaksanakan ibadah puasa. Bahkan ibadah puasanya itu 40 hari 40 malam. Nah, dan di situ Yesus dalam kondisi lapar. Kalau kritis nyelenehnya saudara, kalau Yesus itu Tuhan, masa dia berpuasa juga dan masa dia lapar gitu. Jadi Tuhan memiliki rasa lapar, yang rasa itu harusnya hanya dimiliki oleh makhluknya, bukan oleh sosok yang Tuhan, ya. Jadi 40 hari 40 malam Yesus berpuasa saat itu dalam kondisi dia lapar lah. Ada keterkaitannya saudara tentang waktu 40 hari 40 malam ini. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 187 ini, ada pernyataan uhilla lakum lailatas siyamu rafatsu ilan nisaikum. Ya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Nah, ya, kalau ini ayat ini cukup panjang, silakan kita ngambil awalnya saja. Kenapa ayat ini turun? Ayat ini turun asbabun nuzulnya, di antaranya saudara, kalau kita baca dalam kitab Asbabun Nuzul tentang ayat ini, bahwasanya awal mula puasa itu diperintahkan kepada umat Islam, itu juga puasanya 24 jam, siang dan malam. Jadi kalau di Injil, di Alkitab ini tulis 40 hari 40 malam, maka kalau 1 bulan itu 30 hari, 30 hari 30 malam,
Ada kedekatan, kesamaan pelaksanaan ritual ibadah puasa ini antara yang dilakukan Yesus dengan yang dilakukan oleh umat Islam. Kalau Yesus 40 hari 40 malam, awal mula perintah puasa itu dilaksanakan oleh umat Islam juga siang malam 30 hari. 30 hari 30 malam logikanya. 24 jam siang malam begitu. Siang malam. Ya, sahur sekaligus berbuka. Tapi karena umat waktu itu para sahabat banyak yang tidak sanggup melaksanakan itu, maka turunlah ayat ini bahwasanya pelaksanaan ibadah puasa itu hanya di siang hari dan di malam hari dia boleh berbuka. Dia boleh tidak puasa dan boleh dia bercampur dengan istri-istrinya. Nah, ini ada kedekatan sejarah dalam pelaksanaan ibadah puasa yang dilaksanakan oleh Yesus dengan syariat yang dianjurkan oleh umat Islam. Nah, saudara, berkaitan dengan Yeremia dan Al-Baqarah, Yeremia pasal 36 ayat 9 dengan Al-Baqarah ayat yang ke-183 tadi, itu keterkaitannya saling kuat, saling erat gitu ya. Sangat kuat dan sangat erat. Dia saling menunjang, saling mendukung. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, itu terbukti di dalam Yeremia pasal 36 ayat 9. Bahwasanya di sana ada diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa kepada Allah, kepada Tuhannya, itu di bulan yang ke-9. Bulan ke-9 sekali lagi adalah bulan Ramadan. Muharram, ya, kita besar sedikit. Ya. Muharram bulan pertama, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi bulan ke-9 itu bulan Ramadan. Jadi apa yang disebutkan oleh Yeremia pasal 36 ayat 9, bulan ke-9 adalah pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Jadi berdasarkan Al-Baqarah ayat 183 tadi ditunjang oleh Yeremia pasal 36 ayat 9, maka perintah puasa Ramadan itu tidak hanya dilaksanakan oleh umat Islam saja, bahkan juga umat-umat pengikut Yesus, ya, karena Yesus juga melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, di bulan yang ke-9. Hal ini mungkin menjadi satu keterikatan, saudara, menjadi satu kesatuan yang utuh untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, baik umat Islam maupun pengikutnya Yesus. Saudara yang mengaku mengikut Yesus, saudara yang mengaku sebagai agama para penyembah Yesus, yang meyakini Yesus sebagai Tuhan, ingat, Yesus juga melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, dia menganjurkan pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka kita sama. Ini tinggal beberapa hari lagi pelaksanaan ibadah puasa akan kita hadapi, ya, sekitar kurang lebih 3 atau 4 hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka baik umat Islam maupun umat yang beragama Kristen, saya tekankan sekali lagi, umat Kristen dan umat Islam sama-sama mendapat perintah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, demikian saudara untuk bincang-bincang kita kali ini berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Oh ya, untuk selama bulan Ramadan nanti selama 30 hari, insya Allah perbincangan kita akan fokus membicarakan tentang pelaksanaan hal-hal yang berkaitan tentang pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Jadi untuk sementara bincang-bincang kita tentang perbandingan agama mungkin akan kita break terlebih dahulu dan kita coba membahas hal-hal permasalahan-permasalahan yang berkaitan seputaran pada pelaksanaan ibadah Ramadan, ya, selama 1 bulan penuh tentunya. Demikian saudara untuk pelaksanaan atau untuk bincang-bincang kita hari ini. Semoga ini bermanfaat dan menjadi intibar.
bisa menjadi acuan buat kita untuk meyakini bahwasanya ibadah Ramadan itu tidak hanya kepada kita umat Islam saja untuk diperintahkan melaksanakannya, tapi juga saudara-saudara kita yang beragama Kristen juga diwajibkan untuk melaksanakan ibadah di bulan yang ke-9 atau di bulan Ramadan. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.